kompresor kulkas inverter LG model GNB200S. Dulu pernah saya buat tutorial cara mengganti kompresor dengan cara memodifikasi menjadi standar. Dan sekarang saya akan membuat tutorial cara mengecek kompresornya, kompresor inverter. Jadi kalau kita mau memodifikasi harus tahu dulu apakah kompresornya benar-benar rusak atau tidak, atau yang rusak PCB-nya. Kita harus pastikan dulu. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan pengerjaan apa yang rusak, yang harus diganti, ataukah harus dimodifikasi, ataukah diganti mesinnya saja. Oke, kali ini kita akan mulai saja. Di sini sebenarnya udah ada petunjuk, dan dari wiringnya yang dari pabriknya itu udah ada, sebenarnya itu ada di sini. Di poin yang 2 ini mode tes fungsi ya, di sini bisa dibaca-baca. Tapi kali ini saya akan praktekkan caranya sangat mudah sekali. Ini kita colokkan saja kulkas ini untuk mengetahuinya. Sebenarnya kita pakai tang ampere juga lebih baik. Kita gunakan tang ampere. Pada posisi 200A, taruhlah di kabel LAN dengan masuk dari PLN. Kita kalungkan, kita tes fungsinya. Ketika kita colokkan maka dia akan menunjukkan sedikit ampere. Kita coba saja, saya colokkan. Nah, ada suara relay, kemudian ampere menunjukkan 0,2, kemudian mati lagi disertai dengan suara relay. Dan itu artinya dia hanya untuk mendeteksi kondisi dari heaternya apakah bekerja atau tidak. Itu aja fungsinya yang pertama tadi. Kemudian dia akan diam karena ini inverter, programnya memang seperti itu. Dia akan jalan sendiri kompresornya setelah sekitar 8 menit sampai 10 menit. Dan kalau kita melakukan pengecekan, tentu waktu itu sangat lama sekali untuk menunggu ya, waktu sampai 8 menit itu. Untuk mengetahui kondisi mesinnya, hasilnya jalan atau tidak, ataukah error, itu sangat kelamaan. Jadi langkah cepatnya kita lakukan prosedurnya, yaitu kita cari switch. Di sini ada tes 1 ya. Ini kita tekan aja satu kali. Nanti kita perhatikan. Nih lampunya berkedip. Ini artinya proses tesnya sudah bekerja. Jadi sekarang kita perhatikan, kalau kondisi seperti ini langsung biasanya kompresor akan nyala, tapi ini ampernya tidak berubah sama sekali, dan kita rasakan kompresornya juga tidak ada getaran. Kemudian kita ke dalam saja, ke posisi yang dalam, kita lihat. Nah, di sini kita perhatikan kipasnya jalan, yang artinya proses running harusnya jalan normal, tetapi tidak ada reaksi pada kompresor. Dan lampunya pun menyala seperti saat kalau kulkas jalan normal seperti ini. Jadi sekarang kita bisa membuat kesimpulan kalau PCB-nya baik karena dia sudah
jalan saat mode tes ini, yaitu kipasnya jalan. Kemudian kita lakukan pengukuran pada, kita cek kompresornya, dan di sini memang kompresornya nggak ada nilai yang keluar. Jadi ini kompresornya putus teman-teman, bisa diperhatikan sini ya, ini putus. Nah, jika oke, sekarang saya akan buat eksperimen. Saya ada kompresor satu lagi, kompresor second, tapi ini punya Panasonic. Saya akan coba tempelkan, saya akan coba pasangkan ke PCB ini, apakah bisa cocok atau tidak. Dan yang pasti kompresor ini normal, cuma mungkin nilai atau ukuran hambatan ohmnya berbeda, jadi mungkin nggak bisa jalan. Tapi tidak apa-apa, kita hanya untuk nyoba aja, mungkin bisa. Oke, saya pasang dulu. Oh ya, untuk memastikan sebaiknya overloadnya dites juga. Ini harus nyambung ya, ini harus nyambung overloadnya. Nah, sekarang kita kasih ampere lagi di sini. Oke, saya colokkan lagi. Ya, sekarang kita tekan tes switch ini satu kali. Tetap kita pegang kompresornya sambil lihat ampere. Nah, ada getaran teman-teman pada kompresor, tapi sepertinya dia tidak mampu untuk menjalankan kompresor ini karena memang modelnya ini berbeda, mungkin lebih besar atau gimana. Dan di sini juga menunjukkan kode error. Di sini ada satu LED yang bagian driver inverternya di sini menunjukkan error. Kita hitung errornya. Kalau di sini errornya, kedipnya ada berapa ini? Ini saya hitung ada 6. 1 2 3 4 5 6. Cocokkan dengan tabel di sini tampilan errornya. Jika 6 kali berkedip, motor kipas pendinginan terkunci atau koneksi terputus. Yang dimaksud adalah kompresor ini. Jadi kemungkinan memang nggak cocok dari nilai kumparannya yang berbeda. Jadi dia menunjukkan error ini. Tetapi kalau tadi kita gunakan yang asli, bahkan dia tidak bisa menunjukkan error. Artinya memang kompresornya yang positif rusak, karena tadi kondisi kompresornya putus total, jadi sehingga ia tidak mengeluarkan kode errornya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit tutorial penjelasan, semoga bisa dimengerti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nantinya saya akan modifikasi kulkas ini untuk jadi manual seperti video yang pernah saya buat, tapi saya tidak akan buatkan video lagi karena dulu sudah pernah saya buat. Sampai jumpa di tutorial yang akan datang. Salam servis. Suka nggak? Pusing, coba lihat mukanya ini. Lihat muka pusingnya gimana.